kami di program Pas Menyapa episode 4, ruang informasi dan edukasi hukum untuk masyarakat pencari keadilan khususnya di Kepulauan Meranti. Nah, pada episode 4 kali ini kita kedatangan tamu yang amat sangat luar biasa. Jadi sekarang narasumbernya adalah Yang Mulia Dr. Andes Haji Hudri SHMH. Selamat siang Yang Mulia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Ya, selamat siang. Baik. Jadi beliau Yang Mulia adalah hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, orang tua kami di Pengadilan Negeri Selat Panjang. Kalau misalnya kita berbicara tentang sepak terjang beliau dalam menghakimi, dalam mengadili perkara-perkara pada bidang perdata agama itu sudah sangat panjang sekali Yang Mulia ya. Mungkin waktunya 30 menit tidak cukup untuk menjelaskan sepak terjang Yang Mulia. Baik. Jadi beliau adalah hakim tinggi bidang pengawasan di Pengadilan Agama Selat Panjang. Jadi kedatangan beliau dengan tim dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah untuk melakukan penindakan dan pengawasan yang secara reguler di Pengadilan Agama Selat Panjang, dan juga menjadi momentum untuk dalam rangka pencanangan zona integritas seperti itu Yang Mulia ya. Baik. Mungkin Yang Mulia boleh menyapa teman-teman sobat Pas Menyapa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat jumpa juga kepada Sobat Pas Menyapa. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan, kepercayaan untuk bincang-bincang di sini tentang mungkin banyak hal nanti akan kita bicarakan. Apalagi ya ini secara kebetulan bukan disengaja. Saya adalah salah satu hakim pengawas yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang kebetulan saya ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Selat Panjang ini. Sebagaimana kita ketahui kan sekarang ini bahwasanya pengadilan agama yang juga merupakan salah satu ampat dari yang di bawah naungan oleh Mahkamah Agung. Oleh karenanya yang sekarang ini marwah Mahkamah Agung itu harus kita pelihara dan kita jaga. Oleh karenanya, karena salah satu pun ada salah satu pengadilan, apakah pengadilan negeri, pengadilan agama pun maupun militer, ini salah satu mencederai citra Mahkamah Agung itu. Orang nggak memandang pengadilan mana, tapi mengatakan itu orang Mahkamah Agung. Begitulah Mahkamah Agung sekarang ini. Kan pernah juga mengatakan waktu awal-awalnya kita pengadilan agama ini ada namanya kita publikasikan mengenai bermacam itu apa namanya, saya lupa namanya itu, SOP ya misalnya, SOP itu yang pertama kali pengadilan agama, tapi kan harus itu nama Mahkamah Agung. Kenapa? Karena kita berada di salah satu atap seperti ya. Jadi karena nilai titik harus susu semua. Walaupun hanya sedikit, hanya oknum istilahnya ya, hanya oknum yang melakukan suatu kejahatan, yaitu tapi yang rusak itu satu institusi Mahkamah Agung seperti yang mulia ya. Iya. Baik, jadi bahasan kita fokus ke integritas ya, masuk dalam rangka pencanangan zona integritas juga yang mulia ya. Baik, jadi kan kalau misalnya kita berbicara tentang zona integritas, itu kan banyak dipahami bahwasannya cuma hanya sekedar gengsi institusi seperti itu. Jadi cuma hanya ada di atas kertas, cuman hanya urusan formal administrasi seperti itu yang mulia. Nah, secara sederhana bagaimana yang mulia sendiri mendefinisikan zona integritas itu yang mulia? Sebenarnya zona integritas itu adalah secara ini gamblang aja, kalau masyarakat sama perkataan dengan perbuatan. Itulah yang dipahami oleh masyarakat. Nah, apabila apa yang kita ucapkan itu sama dengan yang kita lakukan, maka itulah yang dikatakan dengan zona integritas. Oleh karena itulah ini yang kami ke bawah ini merupakan semua pengadilan yang ada di bawah Pengadilan Tinggi Agama sebelahnya 12 pengadilan untuk bagaimana menseragamkan apa yang dikatakan itulah yang diucapkan, apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Artinya sejalan ucapan dengan perbuatan. Kenapa demikian? Karena ya ibaratnya ikan itu kan kalau memang kepalanya baik, maka dagingnya, ekornya semuanya baik. Artinya apa? Kalau ada pimpinan, mulai dari ketua, hakim, panitera, sekretaris yang ini merupakan pilihan ini, insya Allah ini akan menaungi dan juga bisa membina. Oleh karena itulah, makanya kami datang kemari ini untuk melihat bagaimana Pengadilan Agama di Selat Panjang ini telah melaksanakan pengayoman, kemudian pembinaan pelayanan kepada masyarakat
sehingga apa yang kita ucapkan itu sejalan yang kita lakukan. Baik, baik yang mulia, luar biasa ya. Jadi sebenarnya kan Pak RP sendiri kan sudah melakukan konsep zona integrasi sudah sangat luar biasa ya. Ada terdapat 6 area, kemudian ada juga komponen dari mulai pemenuhan, reform dan lain sebagainya. Sebenarnya secara konsep sudah luar biasa, tetapi tetap kecolongan, ya kan? Menurut yang mulia sendiri sebagai hakim tinggi di PTA Pekanbaru, bagaimana cara agar kita aparatur yang ada di peradilan tingkat pertama terutama dapat secara konsisten menjaga integritas seperti itu ya mungkin bisa mau disampaikan? Yaitu makanya tidak terlepas bahwasanya apa yang kita laksanakan ini ada kaitannya dengan iman kita. Kan itu, kenapa? Iman itu harus sejalan. Pikir dengan pikir itu harus sejalan. Apabila pikir kita ini hanya dikonsentrasikan saja tanpa ada zikir, maka ini tidak akan bisa mengontrolnya. Oleh karena itulah, maka kita harus jalan ini sehingga apapun yang kita laksanakan, kalau memang itu tidak dibarengi oleh keimanan kita, ini salah satu makanya dikatakan inti dari jadi ini adalah bagaimana keimanan hati nurani kita mengatakan seperti itu. Intinya sebenarnya seperti itu di zona integritas. Jadi bukan yang tertera pada kertas sebenarnya. Bukan hanya pada kertas saja. Kita sendiri ya. Iya, bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran diri, kesadaran integritas dan lain sebagainya. Baik. Nah, kemudian dalam konteks pembangunan zona integritas ini, menurut yang mulia sendiri, mana sih yang menjadi celah, ya, yang menjadi celah yang biasanya dimanfaatkan sehingga kejadian tersebut bisa terjadi seperti itu yang mulia. Kira-kira dari celah tersebut, apa yang perlu kita perbaiki seperti itu? Yang seperti yang saya katakan tadi, celah itu adalah bentuk pengawasannya. Ya, sehingga tidak ada celah-celah lagi mulai dari ketua mengawasi bagaimana anggotanya ke bawahnya, sekretaris panitianya itu kan juga. Makanya diadakan sekarang ini kan kita sekarang ini jadi ini sudah transparan, dia memasukkan semua kegiatan yang dilaksanakan dimasukkan di website sehingga dimanapun mulai dari Mahkamah Agung, Badilah, PTA itu bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh PA tersebut. Sehingga kadang-kadang kita lihat begitu, kan banyak perkara-perkara seperti itu. Katakanlah, ya istilah kita sekarang ini yang disebut dengan semangka, hijau semangka. Hijau semangka. Dan merah ya. Merah. Itu ada nama. Itulah kan untuk menghindari tidak jadi seperti itu. Itulah bunyinya JPI di antaranya. Sehingga transparansi itu tidak akan menjadi di sana. Gitu. Jadi memang harus diketatkan dari pengawasan ini. Nah, ini nanti Pak, masyarakat juga ikut memantau. Ya. Nah, masyarakat itu memantau bukan hanya siapa yang dia pencari keadilan, juga sudah melihat jauh mana perkaranya yang akan dilaksanakan, siapa hakimnya, bagaimana orangnya, akan dilihatnya semua seperti itu. Baik Ibu ya, ini kita berbicara tentang masyarakat ya. Tentunya zona integritas ini finishnya atau garis akhir itu adalah kepuasan masyarakat. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi kita bergantung pada survei dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang secara standar umum menurut yang mulia sendiri, standar minimal apa yang harus didapatkan oleh masyarakat ya, ketika mereka menginjakkan kaki di sebuah organisasi yang sudah mendapatkan predikat BPK atau BBM? Itu yang pertama, dia puas dengan pelayanan kita. Puas dengan pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, itu dia puas dengan itu. Sehingga apabila tidak puas dengan pelayanan kita, ini yang paling banyak yang tidak itu diprotes oleh masyarakat. Karena kelihatan kita lihat dia sudah capek-capek jauh-jauh datang, ternyata umpamanya sidang tidak dilaksanakan karena tidak ada integritas kita, dia datang jam 9. Di situ dia udah dan jam 9, ternyata jam 10 dia baru kita laksanakan sidang. Dia 1 jam, dia harus menunggu sementara dia pekerjaan yang lain, ada membawa anak kecil lagi yang menunggu. Jadi kepuasan mereka ya. Itu yang banyak mereka puas dengan apa yang dirasakan. Memang puas secara ini itu tidak bisa memuaskan seseorang, itu kan nggak mungkin kita. Tapi mendekati seperti itu. Nah, kemudian zaman sekarang kan sudah identik dengan digitalisasi yang mulia ya. Jadi banyak sekali inovasi yang sudah basisnya itu elektronik, entah digital, entah elektronik, aplikasi dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut yang mulia sendiri, bagaimana peran suatu inovasi, terutama yang berbasis digital dalam menutup celah-celah korupsi seperti yang mulia? Perannya sejauh mana kira-kira? Ya sekarang kan zaman ini kan zaman di dunia maya seperti itu. Kalau masyarakat ini kan
Kadang-kadang kita tidak tahu mereka inovasi-inovasi, tapi kalau kita katakan dalam dunia maya yang semua sekarang ini secara global tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi di situ. Sehingga inilah salah satu tujuan kami datang kemari, bagaimana apa yang dilaksanakan itu memang harus dipublikasikan ya, sehingga semua dapat mengontrol. Ya, ini mengontrol bukan hanya yang mengontrol itu, masyarakat juga mengontrol, pencari keadilan mengontrol, kami juga di atas juga bisa mengontrol. Itulah salah satu, sehingga untuk apanya? Tujuannya salah satu untuk menciptakan kepuasan kepada masyarakat dalam hal ini. Ya, jadi memang yang mempunyai peran untuk melakukan cek dan dicek itu bukan cuma atasan aja ya, bukan cuma misalnya dalam konteks pengadilan negeri Selat Panjang yang hanya mempunyai hak untuk pengawas itu bukan hanya PTA Pekanbaru saja, tetapi yang paling utama itu masyarakat juga harus ikut mengawasi kami seperti itu yang mulia ya. Kalau PTA yang hanya itu kan ini sudah pasti ya, pasti atasannya itu pasti akan melindungi bawahan. Kan begitu, ini nggak bisa kita hindari. Tapi masyarakat, nah ini sekarang. Kalau masyarakat sudah puas, ini makanya bagaimana kami datang kemari ini, bagaimana pelayanan yang ditetapkan oleh mulai dari Mahkamah Agung, berilah PTA itu memang dilaksanakan di Selat Panjang ini. Karenanya apabila ada nanti keluar dari masyarakat, mengenai penyimpangan, itu cepat kita untuk mengantisipasinya. Kalau perlu orang tersebut melakukan, ya kita tidak sesuai dengan peraturan yang ya, jadi memang itulah pentingnya ruang publikasi tadi yang mulia ya, supaya memang masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan dan pengecekan berjalannya suatu sistem peradilan seperti itu. Betul, karena pengawasan yang apa itu melakukan itu bukan yang paling penting, itu memang masyarakat. Kan bagaimanapun dia harus menjaga nama baik itu. Ya. Tapi kan kalau masyarakat kan tidak bisa bisa dibatasi seperti itu. Betul ya. Ya, makanya keutamaannya seperti itu. Baik. Terima kasih, ini memang sangat luar biasa sekali untuk kita pelajari ya, tentang masalah integritas dalam dunia peradilan seperti itu. Baik, ini yang terakhir yang mulia. Jadi dengan isu-isu yang banyak menerpa dunia peradilan, Mahkamah Agung, terutama yang terbaru kemarin. Nah, bagaimana cara kita agar kita memotivasi diri kita sendiri dan juga dalam rangka mendapatkan kembali hati masyarakat seperti itu? Yang pertama, saya juga mewakili kita semua ini mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, ya, pemerintah yang telah meningkatkan fasilitas kita. Mudah-mudahan memang tanpa kita juga tutup mata terhadap itu, tapi juga kita juga tidak tutup mata tentang itu tidak menjamin ya, fasilitas sampingan pemerintah dengan menaikkan gaji kita seperti ini itu tidak menjamin kita akan murni untuk melakukan itu. Tapi seperti katakan tadi, itulah integritas dalam hati kita yang harus kita benahi, yang harus kita kontrol. Artinya apa? Kita tidak bisahkan masalah keimanan itu, karena tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan bagaimanapun integritas seseorang itu kalau memang keimanan dalam hatinya tidak penuh seperti itu. Ya. Baik, mungkin ada closing statement yang mulia yang perlu disampaikan, yang perlu diketahui oleh sahabat Pas Menyapa dan teman-teman penonton setiap Pas Menyapa semuanya. Baik, terima kasih. Saya minta kepada kita semuanya, sobat Pas Menyapa, yang pertama, mari kita jaga integritas. Artinya apa? Sejalan perkataan dengan perbuatan. Oleh karena itu, jaga nama baik, bukan hanya nama baik dari pengadilan agama, kemudian pengadilan tinggi agama, tapi juga nama baik Mahkamah Agung. Ya, karena keempat pilar ini itu berada di kita sama. Kita satu atap, oleh karenanya satu pun kita akan mencoreng, itu akan membuat marwah Mahkamah Agung menjadi jelek. Oleh karena itu, apa yang sudah seperti masyarakat selama ini, untuk itu pada kesempatan ini, khususnya kita di pengadilan agama ini untuk tidak melakukan hal sedemikian. Oleh karenanya, mari kita belajar apa yang telah itu jangan terulang kembali. Kali ini ya pesan saya kepada kita semua dan juga kepada diri saya, sehingga apa yang kita katakan ini memang itulah yang kita lakukan. Baik, terima kasih mulia, ini sangat luar biasa sekali. Ya, sama-sama. Jadi banyak kita pelajari tentang integritas dan bagaimana cara kita mewanti-wanti diri kita agar kita dapat menjaga integritas dengan baik dan hasilnya dapat memuaskan masyarakat seperti yang mulia. Baik, terima kasih atas perhatian sobat Pas Menyapa semuanya. Jadi pada intinya kita baru membicarakan luar dalam tentang masalah integritas dan zona integritas.
dalam konteks Mahkamah Agung bersama dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Kami ucapkan terima kasih atas nasihat dan pembicaraan yang luar biasa ini pada siang hari ini yang mulia. Baik, mungkin cukup sekian pas penyapa episode 4 kali ini. Kita bertemu lagi di pas penyapa episode 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.